Saat ini, kemunculan Mo Yun Xiao langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa. Karena sikap Mo Yun Xiao selanjutnya kemungkinan besar mewakili sikap istana Tuan Kota terhadap mereka berdua. Apakah itu membunuh, atau hukuman, atau biarkan saja? Melihat kemunculan Mo Yun Xiao, 7 kaisar puncak jangka menengah yang tersisa di benteng mekanik buru-buru bergegas menuju Mo Yun Xiao dengan banyak bawahan mereka. Mereka membungkuk dengan hormat dan berkata, "Kami telah bertemu Tuan Mo Yun Xiao." Istilah kaisar puncak, tetapi di depan Mo Yun Xiao, semua orang bertindak seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada tuan mereka. Bagaimanapun, keturunan langsung dari keluarga Mo Yun dapat memobilisasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang berkuasa di kota. Dibandingkan dengan mereka, para jenderal di bawah istana penguasa kota seperti Meng Tuo dan Wan Fangling, status mereka 10 kali lipat, 100 kali lebih tinggi. Namun, Mo Yun Xiao mengabaikan semua orang dan segera mendatangi Saroye dan Qin Chen, berkata dengan suara yang dalam, "Dua teman, saya pikir mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita." Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah maksud sikap Yun Xiao. Saroye menyeringai, menunjukkan gigi dingin, "Kesalahpahaman apa? Mengapa saya tidak melihat ada kesalahpahaman? Tuanku, dia bersekongkol ketika pertama kali memasuki kota Nanyuan, jadi dia datang untuk memburu si pembunuh. Kalian dari istana Tuan Kota tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu akan menyerang tuanku. Jika itu hanya untuk menjaga ketertiban, tapi siapa yang mengira bahwa orang-orang di istana Tuan Kotamu telah berkolusi dengan si pembunuh untuk sudah lama sekali. Saya sekarang curiga bahwa orang-orang di rumah Tuan Kota Anda adalah Nanyuan ini. Kekuatan jahat terbesar di kota." Suara Saroye bergemuruh. Pada saat ini, lubang hidungnya mengarah ke langit, wajahnya sangat bangga, dan dia tidak takut meskipun lebih banyak tuan yang datang. Mo Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Kolusi antara Jenderal Meng Tuo dan Presiden Zuo School hanyalah spekulasi Anda dan tidak ada bukti nyata. Tapi jangan khawatir, jika Jenderal Meng Tuo benar-benar berkolusi seperti yang kalian berdua katakan, Presiden Zuo tengkorak, jika dia melakukan hal-hal jahat di kota Nanyuan kita. Istana Tuan Kota kita pasti tidak akan membiarkan orang ini." Ketika para penonton mendengar ini, mereka semua menghela nafas dalam hati. Tampaknya istana Tuan Kota ingin melepaskannya dengan lembut kali ini. Kalimat seperti itu jelas mewakili sikap istana Tuan Kota yang ingin mengakhiri masalah. Di dunia ini, kamu masih harus memiliki latar belakang. Kupikir istana Tuan Kota akan marah dan menangkap mereka berdua secara langsung dan membunuh mereka. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pemenggalan kepala kedua orang ini, kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kamu di sini? Yeroza ini adalah keturunan langsung dari klan Komodo. Jika kamu membunuhnya, kota Nanyuan akan menanggung murka klan Komodo. Apakah kamu berani mengatakan sebaliknya? Apakah kuncinya sepadan? Dunia ini terlalu realistis, dan kenyataannya sangat mengerikan. Para pengamat punya idenya sendiri, tetapi Meng Tuo, yang tertangkap di telapak tangan Qin Chen, benar-benar panik. "Tuan Mo Yun Xiao, saya tidak berkolusi dengan Presiden Zuo School. Saya salah paham, ini benar-benar kesalahpahaman." Jenderal Meng Tuo kehilangan hatinya sebagai kaisar. Dan budidayanya jatuh bawahan tidak bersalah. Tidak bersalah. Qin Chen mencibir, mengangkat tangan besarnya, dan menghancurkannya dengan telapak tangan. Dengan keras, tubuh Jenderal Mentor roboh di tempat, hanya menyisakan satu jiwa. Tidak, jiwa ini penuh dengan kepanikan. Qin Chen mengarahkan jarinya, dan dengan dengungan, secerca ingatan jiwanya terekstraksi. Dalam ingatan itu, adegan transaksi dengan Presiden Zuo School muncul secara samar-samar. Apalagi jiwa Jenderal Mento juga menampakkan jejak dosa. Aura dosa ini sangat melimpah dan terlihat jelas di hadapan semua orang. Seperti yang kalian semua lihat, ini adalah adegan Meng Tu berkolusi dengan Presiden Zuo School. Selain itu, aura dosa ini juga dimanifestasikan oleh perbuatan jahatnya di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jalan dosa. Qin Chen ini benar-benar dapat mewujudkan aura dosa dalam diri orang lain. Metode macam apa ini? Juga, orang ini sebenarnya dapat mengekstrak jejak ingatan jiwa Jenderal Meng Tuo.
Meng Tuo ini meskipun sang jenderal hati hancur dan wilayahnya telah jatuh ke kaisar awal, jiwa kaisar terintegrasi dengan jalan besar dan utuh. Umumnya, bahkan kaisar kemudian tidak dapat mengekstrak ingatannya. Kultivasi macam apa Qin Chen ini? Semuanya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Qin Chen, semua orang yang hadir terkejut dan berubah warna karena ngeri. Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan aku. Ingatan jiwanya terekstraksi, dan jiwa Meng Tuo terus berputar, berjuang dalam kesakitan, dan memohon belas kasihan. Ekspresi Mo Yun Xiao berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, tolong hentikan. Jenderal Mento berada di bawah komando Tuan Kota saya. Bahkan jika dia melanggar hukum, dia harus dihukum oleh istana Tuan Kota saya. Tolong kembalikan jiwanya kepada saya, Tuan Kotaku. Pemerintah pasti akan memberi Anda penjelasan. Apakah pemerintah Tuan Kota akan menghukum mati dia?" Mo Yun Xiao berkata dengan tergesa-gesa. "Jika setelah penyelidikan kami, ditemukan bahwa Jenderal Meng Tu berada di balik semua yang ada di masyarakat tengkorak dan tulang, maka istana Tuan Kota saya pasti akan mempertimbangkannya. Dan bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia pasti akan melakukannya. Berada di bawah pengaruh penguasa kotaku. Hukuman berat dari pemerintah. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Dia sudah memahami sikap istana Tuan Kota. Ini untuk mencoba membebaskan Monto. Namun, memikirkan hal itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, rumah Tuan Kota masih membutuhkan wajah. Selama dia menyerahkan Mento, bahkan jika Mento ini benar-benar bersalah atas kejahatan keji. Rumah Tuan Kota tidak akan menghukum mati dia dalam keadaan apapun rumah Tuan Kota memperlihatkan wajahnya. Terlebih lagi, apakah istana Tuan Kota benar-benar tidak menyadari apa yang telah dilakukan Mento selama bertahun-tahun? Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pada saat ini, Meng Tuo memandang Qin Chen dengan ngeri. Menyelamatkan hidupmu. Qin Chen mencibir, jika aku mengampunimu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah itu? Siapa yang bisa menyelamatkan nyawa mereka? Begitu dia selesai berbicara, aura jalan besar yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari tangan Qin Chen. Tidak, Meng Tuo tampak ngeri dan mengeluarkan raungan yang melengking. Dia membakar jiwanya untuk melarikan diri dari tangan Qin Chen, tapi tidak ada gunanya. Jiwanya seperti segenggam debu, musnah di tangan Qin Chen, dan langsung masuk di antaranya, semuanya menjadi abu dan asap. Kamu, murid Mo Yun Xiao menyusut, memperlihatkan ekspresi marah. Di depannya, Qin Chen tidak memberikan wajah apapun kepada istana Tuan Kotanya, dia benar-benar membunuh Meng Tuo tepat di depannya. Hati Mo Yun Xiao dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Faktanya, ketika dia pertama kali berbicara dengan penguasa kota, dia tidak memiliki permusuhan yang kuat terhadap Qin Chen. Tapi sekarang, dia sangat marah. Jika dia memiliki kekuatan, dia ingin membunuh Qin Chen di sini secara langsung. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Kenapa dia tidak menganggapku, keturunan langsung dari keluarga Mo Yun, sebagai pertimbangan? Pada saat ini, Mo Yun Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi Qin Chen dan Saroye sama-sama sangat tenang. Adapun penonton lain di samping, jantung mereka berdebar kencang dan mereka tidak bisa tenang. Benar-benar terbunuh. Komandan istana Tuan Kota terbunuh seperti ini. Penguasa Paviliun Wangu, manajer umum Paviliun Tianwei, manajer Paviliun Wangu, penatua Kailu dari Tanah Suci Tai, dan tak terhitung banyaknya pembangkit tenaga listrik top yang hadir menahan napas. 7 kaisar puncak jangka menengah lainnya di belakang Mo Yun Xiao juga gemetar. Qin Chen ini terlalu sombong. Bunuh dia seperti yang dia katakan, tanpa memberikan wajah apapun kepada istana Tuan Kota. Kali ini, wajah istana Tuan Kota telah sepenuhnya musnah. Banyak kekuatan di kota Nanyuan. Sambil menonton dalam diam, dia buru-buru mengirim pesan ke bos teratas di belakangnya. Hati mereka bergetar, tetapi Wan Fangling, komandan istana penguasa kota lain, tertangkap di tangan Qin Chen. Melihat kematian rekan Jenderal Meng Tuo, Wan Fangling merasakan firasat kematian mendekat. Dia buru-buru berkata, "Tuan Qin Chen, selamatkan hidupmu. Saya tidak berkolusi dengan Presiden Zhuo School. Selama Anda mengampuni saya, semuanya akan baik-baik saja." Baiklah.
Dia memandang Mo Yun Xiao dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan mendesak, "Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan aku." Mo Yun Xiao menekan kemarahan di dalam hatinya, menatap Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, jangan beritahu saya. Apakah Komandan Wan Fang ini berkolusi dengan Presiden Zuo Shou?" Tidak sama sekali. Semua orang terkejut, bagaimana Qin Chen bisa begitu terus terang. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena tidak ada kolusi antara Komandan Wan Fangling dan Presiden Zuo School, mengapa Anda belum melepaskannya?" Qin Chen melirik ke arah Wan Fangling, dan hati serta kantong empedunya ada terbelah saat melihatnya, tidak takut untuk buang air kecil di sini, dan mendengarkan Qin Chen dengan tenang berkata, "Anda ingin saya melepaskannya, tetapi ketika saya melakukan pekerjaan sopan untuk masyarakat kota Nanyuan, orang ini menghentikan saya, dan terlebih lagi dia ingin membunuhku di sini. Jika aku tidak mempunyai kekuatan, aku pasti sudah lama mati di sini." Hati Wan Fangling mulai bangkit kembali. Mo Yun Xiao berkata dengan wajah jelek, "Lalu apa yang kamu inginkan?" 1 juta kaisar kristal, yah, aku sedikit takut dengan serangan diam-diam oleh pemimpin-pemimpin Wan Fang sebelumnya. Dan aku harus menderita kehilangan mental 1 juta kaisar kristal, juta kristal kaisar. Bukankah itu berlebihan? Qin Chen tersenyum dan berkata, "Selama Anda memberi saya 1 juta kristal kaisar, saya akan melepaskannya." Semua orang terkejut karena Qin Chen berani memerasnya. Istana Tuan Kota, saya juga terkejut dia bisa membuka mulutnya seperti ini. 1 juta kristal kaisar, ini bukanlah jumlah yang kecil. Wajah Mo Yun Xiao juga membeku, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu apa-apaan ini? Ini pemerasan telanjang." Telah memimpin kota Nanyuan selama beberapa zaman, bagaimana keluarga Mo Yunnya pernah mengalami penghinaan seperti itu, langsung diperas di kota. Qin Chen sedikit mengernyit, mengapa? Mungkinkah istana tuan kota yang bermartabat bahkan tidak dapat menghasilkan 1 juta kristal kaisar? Atau apakah komandan istana tuan kota bahkan tidak bernilai 1 juta kristal kaisar? Cek, nak, aku benar-benar melakukannya untukmu itu tidak layak. Saya layak. Wan Fangling memandang Qin Chen dengan ngeri dan berkata dengan panik, "Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan saya. Jika Anda tidak melakukannya kalau begitu, tidak setuju. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Jerosa." Qin Chen mengangkat Wan Fangling dan berteriak kepada Saroye. Mata Saroye berbinar, dan dia segera menoleh, mulutnya sedikit terbuka, dan terlihat air liur menetes dari sudut mulutnya. Bab 5792. Mengalihkan masalah ke timur. "Tuan, Anda menelepon saya." Saroye berkata dengan naif, matanya bersinar ketika dia melihat ke arah pemimpin Wan Fang. "Tuan Mo Yun Xiao." Pemimpin Wan Fang berteriak ketakutan, suaranya menyedihkan, seolah-olah dia sedang membunuh babi. Wajah Mo Yun Xiao cemberut dan suram. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menerima pesan. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata, "Ini, 1 juta kristal kaisar untuk mengkompensasi kehilangan mental saudara Qin. Saya akan memberikannya ke istana tuan kota." Kata-kata itu jatuh, Mo Yun Xiao mengeluarkan harta spasialnya tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke Qin Chen. Qin Chen melirik ke arah rumah tuan kota, mengambil harta karun luar angkasa dengan satu tangan, dan dengan sapuan kesadarannya. Dia segera melihat bahwa memang ada 1 juta kristal kaisar yang menumpuk di dalamnya. Rumah tuan. Kota ini sangat kaya. Seorang murid langsung benar-benar mengeluarkan 1 juta kristal kaisar sekaligus. Wow. Dia sebelumnya telah memindai harta karun luar angkasa Meng Tuo dan Presiden Zuo School. Meng Tuo tidak memiliki banyak harta karun padanya. Selain itu, mungkin ada lebih dari 500.000 kristal kaisar, hanya ada lebih dari 800.000 kristal kaisar, dan selain itu ada beberapa bahan, ramuan, dan harta karun. Tapi Mo Yun Xiao, yang juga merupakan kaisar puncak dalam jangka menengah, mengangkat tangannya dan mengeluarkan 1 juta kristal kaisar. Memberi Qin Chen pemahaman baru tentang kekayaan rumah tuan kota. Tidak buruk, setelah mengumpulkan semua baju besi dan harta karun luar angkasa di tubuh Wan Fangling, Qin Chen mengangkat tangan kanannya. Dan Wan Fangling jatuh dengan lembut ke arah Mo Yun Xiao. Mo Yun Xiao buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkap lawannya.
Saat dia bersentuhan dengan Wan Fangling, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dan berpindah dari tubuh Wan Fangling ke tubuhnya. Bergemuruh, kekuatan yang tidak bisa dia tandingi datang dari dalam wilayah Wan Fang dengan tergesa-gesa menggunakan semua kekuatan hukum jalan untuk melawan. Dengan letupan, kekuatan ini begitu kuat sehingga langsung menghancurkan kekuatan pertahanan yang diberikan oleh Mo Yun Xiao. Wajah Mo Yun Xiao menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Pemimpin Wan Fang bahkan lebih malu. Terdengar bunyi klik. Di bawah tabrakan ini, tulang kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah, organ dalamnya hancur, dan asal-usulnya rusak mampu pulih. Kamu, Mo Yun Xiao memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Dia sudah memberikan uang, tapi pihak lain sebenarnya sengaja menggunakan trik ini. Apa? Kamu tidak yakin? Qin Chen menyipitkan matanya, orang ini bisa menghindari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Saya hanya memberinya pelajaran kecil agar dia tahu konsekuensi dari impulsif. Jika Anda tidak yakin, ambil tindakan saja. Saya ibu kota kekaisaran akan mengikuti. Mata Qin Chen dingin dan dia melihat ke depan, membuat Mo Yun Xiao merasa marah dan sedih. Tuan Mo Yun Xiao, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Hanya luka ringan. Tidak masalah. Pria ini juga ingin saya mengingatnya untuk waktu yang lama. Ini demi saya sendiri. Wajah Yun Xiao tidak yakin dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah melarikan diri dari kematian, dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut dan buru-buru bersembunyi di belakang Mo Yun Xiao. Tubuhnya masih gemetar. Adapun Saroye di samping, dia menjilat lidahnya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Aduh, bebek masak ini ternyata bisa terbang. Qin Chen ini terlalu kejam. Kekuatannya pasti telah mencapai ranah mendiang kaisar. Dia benar-benar raksasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyakitiku hanya dengan satu pukulan. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dari keluarga Mo Yun. Meskipun dia hanya kaisar puncak di jangka menengah, dengan bakat dan latar belakangnya, dia tidak jauh dari kaisar di tahap selanjutnya pukulan biasa. Yang membuatnya sangat dia memahami kekuatan Qin Chen secara mendalam. Selain itu, Mo Yun Xiao melirik Saroye yang berdiri di samping, matanya sedikit serius. Untuk menekan Qin Chen, saya khawatir penguasa kota harus mengambil tindakan secara pribadi. Tetapi memikirkan pesan penguasa kota sebelumnya, Mo Yun Xiao hanya bisa menghela nafas. Frustrasi. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Mo Yun, ini pertama kalinya dia merasa begitu dirugikan di kota Nanyuan. Di sela-sela, semua orang menggelengkan kepala sedikit ketika melihat Mo Yun Xiao masih tidak mengambil tindakan dalam situasi ini. Saya takut, bahkan orang idiot pun tahu bahwa sikap istana tuan kota jelas untuk menenangkan masalah. Tapi pikirkanlah, semua orang memandang Saroye yang mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dadanya tinggi-tinggi. Memikirkan aura menakutkan yang menekan seluruh kota Nanyuan sebelumnya, mau tak mau mereka merasa sangat tidak berdaya. Dalam situasi sekarang, siapapun akan terintimidasi. Jika bukan karena binatang komodo ini, hanya Qin Chen di depannya, bahkan jika dia adalah raksasa tingkat kaisar di periode selanjutnya, berani menimbulkan masalah seperti ini. Saya khawatir rumput akan mulai tumbuh di tubuhnya. Kuburan, saat ini, dalam kehampaan. Memikirkan panggilan sebelumnya dari penguasa kota, Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, kemarahan di wajahnya menghilang, dan malah dia menangkupkan tangannya dengan gerakan yang jarang. Apa katamu? Memang benar masalah hari ini tidak diselidiki dengan jelas oleh istana tuan kota kita, yang menyebabkan para jenderal di bawah komandoku mengambil tindakan tidak sah. Di sini, aku, Mo Yun Xiao, mewakili istana tuan kota dan Mo Yun keluarga, dan saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya, istana penguasa kota, telah melakukan ini. Setelah kembali, kami pasti akan melakukan penyelidikan ketat dan menghukum komandan yang bertindak tanpa izin disergap oleh seorang pembunuh di rumah Anda. Menurut penyelidikan rumah tuan kota kami, pembunuh yang menyerang Anda adalah Ying Yi, pembunuh utama Menara Tianwai. Sekarang manajer umum gedung Tianwai ada di dekatnya, temukan kebenarannya, kamu bisa meminta pihak lain untuk melihat apakah ada kesalahpahaman lainnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya,
Mo Yun Xiao menoleh untuk melihat seseorang di luar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Dalam kehampaan rahasia, tidak bagus. Di sana, sosok hitam di menara Tianwei mengubah wajahnya saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana Tuan Kota akan benar-benar menyulut api ke arahnya. Sangat tercela, namun, sebelum sosoknya bisa melarikan diri ke dalam kehampaan, raungan kemarahan terdengar di atas kepalanya. Kemana kamu bisa pergi, bocah tercela? Tetaplah bersamaku. Boom! Seekor binatang besar seperti bintang turun seketika dan mengisi seluruh kekosongan di sisik binatang bintang itu. Rune jalan besar beredar, menekan kekosongan di sekitarnya. Pada saat yang sama, bayangan hitam menghantam dengan keras, dan ekor besar dari monster bintang, dengan kekuatan yang menakutkan dan tekanan yang mencekik. Dengan kuat didorong ke arah bayangan hitam. Tidak bagus. Bayangan hitam itu terkejut, berhenti tiba-tiba, mengepalkan tangan kanannya, dan aura menakutkan menyapu tubuhnya seperti air pasang. Dan meninju ke atas dengan seluruh kekuatannya. Bang! Dalam sekejap, cahaya tinju itu pecah, dan bayangan hitam itu langsung terhempas. Saat dia mundur, kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Saroye lah yang mengambil tindakan tepat waktu dan menghentikan bayangan hitam itu. Melihat pemandangan ini, mata Mo Yun Xiao, Master Pavilion Abadi dan banyak orang kuat lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka semua mengenali sosok hitam ini sebagai manajer umum gedung Tianwei dalam jangka menengah. Setelah tenggelam dalam dunia nyata selama bertahun-tahun, seperti Mo Yun Xiao, dia adalah pesaing kuat bagi kota Nanyuan untuk memasuki periode Kaisar Agung selanjutnya. Tapi sekarang, di bawah serangan Saroye yang baru saja menerobos, dia bisa ditekan dalam sekejap. Semua orang saling mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memandang dengan kaget. Perlu dicatat bahwa Saroye baru berada di kondisi puncak awal belum lama ini. Sudah berapa lama sejak dia berhasil menembus kondisi puncak Kaisar jangka menengah. Selain itu, masih mungkin untuk menerobos dunia dengan menelan hati Kaisar Agung, tetapi hal itu sebenarnya dapat menekan pembangkit tenaga listrik veteran seperti kepala pengurus Menara Tianwei. Apakah yang disebut laut kesayangan alam semesta ini begitu mengagumkan? Tuan, aku menghentikan orang ini untukmu. Saroye. Menghentikan bayangan hitam berekor, dan Saroye tampak bangga, merasakan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan penuh semangat. Suatu ketika, apakah dia mengalami momen yang luar biasa? Seorang kaisar puncak jangka menengah veteran dipukuli olehnya. Kamu, mata bayangan hitam itu bersinar, dan dia berbalik untuk pergi. Dengan dengungan, sosoknya menghilang, seperti aliran cahaya yang tak terlihat, dan dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung. Teknik rahasia aliran virtual. Ini adalah metode pelarian terbaik Menara Tianwei. Ini adalah teknik rahasia Kaisar Puncak yang dibawa kembali dari markas Tianwei Tian aliran bayangan yang tidak terlihat, membuat orang tidak dapat menangkapnya. Mengandalkan teknik rahasia ini, Menara Tianwei bisa menjadi begitu terkenal di kota Nanyuan. Hei, teknik rahasia ini. Saroye menyipitkan matanya, sialan. Apakah kamu berkompetisi dalam teknik rahasia di depanku? Dao, boom. Tubuh Saroye melayang di langit, anggota tubuhnya terentang, dan sisik di sekujur tubuhnya bersinar terang. Mata emas gelapnya tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya jaring. Dengan suara mendengung, jaring raksasa itu menyusut, menutup seluruh langit dan bumi, langsung membungkus bayangan hitam di dalamnya, dan dengan paksa menyeretnya keluar dari kehampaan. Apa? Black Shadow kaget. Teknik rahasia aliran virtualnya ternyata gagal. Saat pikiran terguncang, sosok hitam itu terus berubah dan menjelma menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah. Ribuan bayangan kembali. Sosok yang padat, seperti aslinya, melesat ke segala arah, sehingga mustahil untuk membedakan mana tubuh aslinya. Kembalilah. Mata Saroye membelalak dan dia sangat marah karena orang ini begitu cuek. Dengan raungan, tubuhnya melebar, dan dia membuka mulutnya untuk menggunakan kekuatan magis bawaannya. Menggunakan kekuatan isap yang menakutkan untuk menelan semua bayangan hitam yang melarikan diri ke segala arah. Tapi sebelum dia bisa menggunakan bakatnya, suara acuh tak acuh terdengar di telinganya. Yerosa,
Jangan repot-repot. Itu adalah Qin Chen. Matanya acuh tak acuh, dan dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengulurkannya ke dalam kehampaan di depannya. Dengan santai seolah-olah dia sedang mencoba meraih batu tepat di depannya. Yang akan datang. Melihat tindakan Qin Chen, Saroye buru-buru menghentikan kekuatan bawaannya, melebarkan matanya dan menatap Qin Chen. Gerakan klasikmu akan segera muncul. Tidak hanya Saroye, tetapi juga orang lain di sekitarnya mengecilkan pupil mereka, dan pupil mereka langsung menyusut hingga seukuran ujung jarum, menatap Qin Chen. Namun, mereka tidak bisa melihat bagaimana Qin Chen mengambil tindakan sama sekali, mereka hanya merasa mata mereka kabur. Saat berikutnya, di tangan Qin Chen, sudah ada detak jantung kaisar hitam yang membuat jantung semua orang berdebar-debar, mekar dengan cahaya terang. Bab 5793, Penguasa Tianwei. Ledakan. Saat hati kaisar muncul di tangan Qin Chen. Dalam kehampaan tak berujung di depan, semua bayangan hitam bagaikan debu yang tertiup angin, langsung menghilang. Hanya menyisakan sosok ketakutan yang tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke dadanya. Di dadanya, sebuah lubang hitam besar muncul, dan hati kaisar di dalamnya telah menghilang. Bagaimana hati kaisarku menghilang? Pada saat ini, He Ying sangat ketakutan. Hati kaisarnya menghilang tanpa dia sadari sama sekali. Apakah kamu masih bersembunyi? Saroye mengulurkan tangan besarnya, mengambil kamera bayangan hitam dalam sekejap, dan membawanya ke Qin Chen. Yah, hati kaisar ini agak menarik. Merasakan hati kaisar di tangannya, pikir Qin Chen sambil berpikir. Di hati kaisar ini, dia merasakan dua aturan jalan besar yang berbeda menyatu satu sama lain. Yang pertama adalah jalan ribuan bayangan. Dan yang lainnya adalah jalan yang tidak terlihat seperti aliran air. Cahaya dari dua jalan bergabung membentuk teknik melarikan diri yang menakutkan dari bayangan hitam sebelumnya. Masih ada dua sikat di gedung luar hari ini. Qin Chen sedikit mengangguk. Dengan menggunakan hati sebagai cermin, seseorang dapat mengetahui kebenaran agung. Dengan mengamati hati para kaisar agung satu persatu, Qin Chen memperoleh lebih banyak pemahaman dan peningkatan tentang pergerakan besar laut kosmik ini. Jika dia dibiarkan memahami dan berlatih keras sendiri, saya khawatir tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami hal ini. Pada saat ini, melihat jantung kaisar yang mengerikan di tangan Qin Chen, yang bersinar dengan cahaya hitam dan berdetak kencang. Semua orang merasa ngeri di dalam hati mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka semua berpikir, jika itu mereka, dapatkah mereka menghindari topping Qin Chen di depan mereka? Di samping, pengurus paviliun abadi sangat bersemangat. Kekuatannya hampir sama dengan bayangan hitam. Jika Qin Chen menggunakan trik ini padanya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Master Paviliun. Kepala Paviliun Abadi memandang Master Paviliun di samping dengan gugup. Menara Tianwei adalah kekuatan bawahan Tianwei Tian, kekuatan tertinggi di lautan alam semesta. Tianwei Tian selalu mendominasi. Jika Qin Chen berani melakukannya serang mereka, dia tidak takut memprovokasi Tianwei Tian. Balas dendam surga. Master Paviliun Wangu menyipitkan matanya, menjilat bibirnya dengan lembut dengan lidahnya yang lembut, dan berkata dengan tenang. Masalahnya dialihkan ke timur, rumah tuan kota berencana membiarkan Qin Chen dan Tianwei Tian berhubungan seks. Ah, manajer Paviliun Wangu terkejut. Master Paviliun Wangu meliriknya dan berkata, bagaimanapun, kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Moyun. Dalam beberapa tahun terakhir, kami dan kekuatan besar lainnya di Laut Semesta telah mendirikan cabang di kota Nanyuan, dan juga banyak campur tangan di Nanyuan urusan kota. Apalagi hari itu, Wei Lu, dengan mengandalkan latar belakang Tianwei Tian, sering melakukan pembunuhan di kota Nanyuan. Istana penguasa kota sudah lama tidak menyukai mereka, hanya karena latar belakang lawan terlalu kuat dan mereka tidak berani bergerak. Pada saat itu, apakah menara Tianwei sedang dalam masalah? Bahkan jika Qin Chen dan Nai Luosa dikalahkan, istana penguasa kota dapat melihat penembak jitu dan kerang bertarung satu sama lain, menuai keuntungan. Mendengar ini, pengurus Paviliun Wangu buru-buru memberi hormat dan berkata dengan kagum, penguasa Paviliun benar-benar pintar. Sungguh merupakan berkah bagi saya bahwa saya, Paviliun Abadi, telah mengetahui konspirasi penguasa kota.
Master Paviliun Abadi meliriknya dan berkata, sudah jelas sekali. Tidak bisakah kamu melihatnya? Apakah sudah jelas? Dia menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin budak tua ini bodoh. Jika tuannya tidak mengingatkanku, dia mungkin masih berada dalam kegelapan. Penguasa Paviliun Abadi meliriknya dan berkata, kalau begitu pelajari lebih lanjut. Ya, pasti ada lebih banyak lagi, budak tua. Belajarlah dari pandangan jauh ke depan dari Master Paviliun. Kata pengurus Paviliun Wangu buru-buru. Maksudku, kamu harus belajar lebih banyak tentang cara menyanjung seseorang. Yang baru saja kamu ambil terlalu palsu dan tidak akan efektif, kata Master Paviliun Abadi dengan tenang. Ah, manajer Paviliun Wangu tercengang. Master Paviliun Abadi mengabaikannya dan menoleh untuk melihat Qin Chen tidak jauh dari sana. Beraninya orang ini memperlakukan kepala pelayan Menara Tianwei dengan begitu arogan. Keyakinan apa yang dia miliki? Terlebih lagi, dia tidak boleh sebodoh itu sehingga dia tidak tahu tujuan dari istana Tuan Kota, kan? Mengapa dia mengambil umpannya? Wanita itu bergumam, matanya sedikit menyipit. Tidak dapat memahami logika Qin Chen. Menara Tianwei berbeda dengan rumah Tuan Kota Nanyuan. Di belakangnya, Menara Tianwei adalah kekuatan pembunuh tertinggi di lautan semesta, yang dapat menantang klan Komodo. Jika Anda membuat mereka marah, meskipun Anda sombong sesaat, Anda mungkin dibunuh di suatu tempat di sudut, dan bahkan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Seseorang yang bisa menjadi raksasa setingkat kaisar di periode selanjutnya bahkan tidak dapat memahami hal ini. Jadi, kartu dan kepercayaan diri apa yang dimiliki lawannya? Tuan, saya telah membawa anak ini kepada Anda. Pada saat ini, Saroye telah membawa bayangan hitam ke Qin Chen, menginjak kehampaan. Dan menyaksikan bayangan hitam itu berjuang di bawah kakinya. Orang tua, apakah kamu masih berani melarikan diri? Saroye mendengus dingin, lalu mengangkat Yingyi dengan kaki lainnya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Apakah orang ini pembunuh yang dikirim oleh Menara Tianwei-mu? Hati kaisar dan lemah. Pada saat ini, dia melihat sosok hitam yang juga terinjak-injak di bawah kakinya. Dia berkata dengan ngeri, Tuan Manajer, bawahan ini pantas mati. Dia seharusnya tidak bertindak diam-diam untuk mengingini keduanya orang dewasa, dan menyakitinya. Menara Tianwei juga terlibat, dan itu adalah kesalahan bawahan saya. Dua orang dewasa. Itu adalah keputusan saya untuk menyerang Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan Menara Tianwei, Yingyi berkata sambil menatap Qin Chen dan Saroye. Kamu cukup setia. Saroye mencibir, kamu adalah pembunuh Tianwei-lu. Bagaimana kamu bisa bertindak tanpa izin dari Tianwei-lu? Apa menurutmu aku idiot? Tidak menyangka bahwa dia akan mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Apakah Anda tidak melihat nasib Jenderal Mento dari istana penguasa kota sebelumnya? Benarkah? Qin Chen memandang Yingyi, lalu menoleh ke arah He Ying, apakah yang dia katakan itu benar? He Ying tampak jelek dan berkata dengan suara yang dalam. Saya adalah manajer umum Menara Tianwei. Jika Anda melakukan ini, apakah kamu tidak takut dengan sanksi dariku, Menara Tianwei? Qin Chen tersenyum, sanksi. Akankah kaisar ini takut akan sanksi darimu sampai sekarang? Dia bermain-main dengan hati bayangan hitam dan berkata dengan tenang, jangan bahkan berpikir untuk membuat alasan. Kamu juga telah melihat nasib Meng Tuo sebelumnya. Saya memiliki sarana untuk menemukan kebenaran dari jiwamu. Jika kamu bekerja sama dengan baik, penderitaanmu mungkin berkurang. Qin Chen tidak pernah pelit dan kejam terhadap mereka yang membunuhnya. Bayangan itu terdiam. Apakah tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakan apa-apa? Saroye menatap Qin Chen, Tuan. Apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Mo Yun Xiao dan orang lain di samping juga menonton dengan tenang. Dengan harapan di wajah mereka manajer umum gedung Tianwei benar-benar dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Jadi yang terbaik adalah Qin Chen membunuhnya secara langsung dan mulai bertarung dengan Menara Tianwei. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Ledakan. Di langit yang jauh, kehampaan tiba-tiba terbuka, dan aura menakutkan bergulung seperti arus deras.